Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan uji asumsi klasik heteroskedasitas dengan menggunakan uji Gleiser. Sebelumnya kita sedikit mengulas terlebih dahulu terkait dengan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini merupakan salah satu bagian daripada uji asumsi klasik terhadap model regresi yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan variasi dari nilai residual antara satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika dilakukan pengujian dan terdapat ketidaksamaan variasi residual, maka inilah yang disebut dengan gejala heteroskedastis. Namun sebaliknya, jika terdapat kesamaan variasi dari nilai residual, maka kita sebut homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dampak daripada heteroskedastisitas hasil pengujian kita akan berpengaruh terhadap nilai error, di mana nilai error akan menjadi bias sehingga nantinya akan menyebabkan nilai T-nya juga menjadi bias, hingga akan menyebabkan pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis menjadi bias, dan dampaknya adalah dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan kesimpulan dalam hipotesis. Walaupun mungkin modelnya tetap akan benar. Heteroskedastisitas ini dapat diuji menggunakan SPSS dengan beberapa cara. Video sebelumnya kita telah mengulas dengan menggunakan metode. Kemudian pada video ini kita akan menggunakan metode Gleiser, dan dua metode lainnya adalah uji Park dan uji koefisien korelasi Range-Sperman. Karena kita akan menguji dengan menggunakan metode Gleiser, maka kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusan daripada uji. Dikatakan heteroskedastisitas atau bebas heteroskedastisitas, caranya adalah dengan membandingkan hasil nilai signifikasi dari output SPSS. Jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Pada kesempatan kali ini saya telah menyiapkan data. Saya telah siapkan Excel di sini ya. Excel ini menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen atau terikat. Kemudian saya juga telah siapkan SPSS. Di sini saya akan sharing terkait dengan data penelitian sebagai berikut. Variabel terikatnya adalah kompetensi dan motivasi. Ini kita sudah totalkan nilainya masing-masing. Variabel bebasnya adalah kompetensi dan motivasi. Sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja pegawai. Masing-masing sudah dijumlahkan totalnya dari hasil penjumlahan indikatornya masing-masing. Nah, kemudian langsung saja kita kopikan masing-masing nilainya supaya lebih memudahkan. Kita hide saja masing-masing indikator karena yang dibutuhkan oleh kita adalah nilai total dari masing-masing variabelnya. Kita kopikan saja. Kemudian setelah di-copy kita pindahkan ke SPSS. Teman-teman masuk ke jendela view, kemudian ke Ctrl V, kemudian tinggal kita isikan di sini nama variabelnya. Potensi, variabel yang kedua adalah motivasi, variabel yang ketiga adalah kinerja pegawai. Kemudian kita kopikan ya, di sort ketiga-tiga variabelnya di copy, kemudian di copy ke kolom label. Desimal kita tidak perlu menggunakan desimal, oleh karenanya kita nolkan saja. Oke, di sini semuanya sudah variabelnya. Alangkah baiknya kita cek dulu ke bawah untuk memastikan tidak ada kolom yang kosong. Oke, sekarang semua sudah terisi ya, 99 responden dan
variabel. Bagaimana caranya melakukan uji Glaser? Yang pertama kita analisis, teman-teman masuk ke regresi, kemudian linear, kita pindahkan masing-masing variabel ke kolomnya masing-masing. Kinerja pegawai masuk ke kolom dependen atau variabel terikat, kompetensi dan motivasi masuk ke kolom variabel bebas atau independen. Kemudian kita klik di sini plot, kita pindahkan nilai Z prediksi ke X dan nilai Z residual ke Y. Jika ingin melihat normalitas, kita kolom histogram dan normality. Ya, kemudian kita munculkan nilai standar, nilai unstandardized untuk nilai residualnya kita munculkan. Kemudian continue dan nah di sini kita lihat di jendela output. Sekarang kita lihat di sini ya, kita memiliki hasil regresi. Nah, tapi di sini bukan berarti analisis telah selesai. Kita harus absolutkan nilai daripada residual ini. Untuk mengabsolutkan nilai residual, karena nanti yang akan kita ujikan adalah nilai daripada absolut residualnya. Nah, di sini masih nilai residual. Caranya kita transform terlebih dahulu. Klik transform, kemudian compute. Kita akan menamakan nilai absolutnya nanti sebagai residual absolut, sebagai nilai residual absolut, ya, ABS absolut. Maka caranya adalah ini kita pilih terlebih dahulu, ya. Kita pilih absolut, klik 2 kali. Apa yang mau diabsolutkan, yang mau diabeskan? Yang mau diabeskan adalah residual. Maka kita klik residualnya. Nanti residual ini akan tersimpan filenya sebagai residual ABS. Kita klik OK. Nah, kita buka lagi SPSS-nya. Kita buka kembali SPSS-nya. Nah, lihat teman-teman di sini bisa lihat bahwasanya sekarang residual ABS, ya, absolutnya sudah kita lihat tandanya semuanya menjadi positif, yang negatif menjadi positif, sedangkan yang positif akan tentunya. Setelah itu baru kita ujikan dengan menggunakan uji Glaser. Caranya sama seperti tadi ya, analisis, kemudian regresi, kemudian linear. Kita riset terlebih dahulu. Nah, variabel kolom dependen atau variabel terikatnya kita pindahkan yang residual absolut ABS-nya. Sedangkan independen atau variabel bebasnya kita masukkan dan X2-nya yaitu kompetensi dan motivasi. Oke. Setelah itu kita boleh jika ingin kita melihat parameter yang lain kita bisa cek lah ya. Kemudian Z prediksi kita pindahkan ke X, residual kita pindahkan ke Y. Kita ingin melihat grafik histogramnya boleh, normal probability plot juga boleh, kita contreng. Untuk save-nya kita tidak perlu munculkan, langsung kita klik OK. Kemudian kita bisa buka di jendela output SPSS ya, jendela output. Yang kita baca di sini adalah kita lihat di tabel outputnya koefisien A, sini koefisien A ya, di mana kompetensi di sini memiliki nilai signifikasi sebesar 0,729 dan motivasi memiliki nilai signifikasi 0,439. Artinya untuk kompetensi karena nilai signifikasinya lebih besar daripada 0,05 maka dan maupun motivasi lebih besar dari 0,05 maka dapat kita simpulkan bahwasanya masing-masing distribusi residual tidak mengalami heteroskedastisitas. Sekali lagi, karena masing-masing nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Ya, artinya distribusi residual datanya ini bersifat homoskedastisitas atau mengalami kesamaan variasi. Inilah yang diharapkan sebelum kita melakukan uji regresi linear. Mengingat heteroskedastisitas ini menjadi
salah satu uji wajib asumsi klasik sebelum kita melaksanakan pengujian regresi linier. Jika terdapat elastisitas, tentunya akan mengganggu daripada hasil uji regresi linier kita. Cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode lainnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.